Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Hesti Alfenatun, Indah Cahyani, Fani Diliani, Nur Khairiyah, Nur Hidayah, Muhammad Yani, Margareta Koreani, Arif Rahman Hakim, Jumrah, Nila, dan Nur Hafnah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tindakan keperawatan perioperatif. Pada video kali ini pula kami akan membahas mengenai dua kasus. Kasus pertama yaitu tindakan keperawatan perioperatif pada pasien asma. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tindakan keperawatan perioperatif pada pasien asma, ada kiranya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian perioperatif itu. Istilah perioperatif adalah suatu istilah gabungan yang mencakup 3 fase pembedahan, yaitu yang pertama, preoperatif fase, yang kedua, intraoperatif fase, dan yang terakhir, postoperatif fase. Masing-masing fase ini dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu pula. Sekarang kita akan membahas mengenai penanganan pasien asma preoperatif. Tujuan penanganan preoperatif pasien dengan asma yaitu untuk memaksimalkan fungsi paru pasien tersebut. Pasien disarankan berhenti merokok 2 bulan sebelum pembedahan. Evaluasi pasien asma sebelum tindakan anestesi dan pembedahan sangat penting untuk mencegah ataupun mengendalikan kejadian serangan asma, baik saat intraoperatif maupun pascaoperatif. Hasil evaluasi akan dipakai untuk menentukan status fisik pra-anestesi. Penanganan pasien asma preoperatif selanjutnya adalah pada pengelolaan preoperatif pasien dengan asma, sebagai langkah pertama yaitu menentukan reversibilitas kelainan. Proses obstruksi yang reversibel ialah bronkospasme, sekret yang terkumpul, dan proses inflamasi saluran napas. Pasien dengan bronkospasme yang sering harus diobati dengan preparat bronkodilator, theophylline, dan juga kortikosteroid. Penanganan pasien asma preoperatif selanjutnya yaitu dengan melakukan terapi farmakologik. Ada beberapa tipe terapi farmakologik di sini. Yang pertama ada golongan simpatomimetik atau beta-adrenegrik dan epinefrin. Yang kedua ada golongan xanthin atau theophylline. Yang ketiga ada kortikosteroid. Yang keempat yaitu golongan anticholinergic, dan yang terakhir imunoterapi anti-imunoglobulin E. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Hesti Alfenatun. Selanjutnya, manajemen dan pemantauan intraoperatif bergantung pada pendekatan pembedahan yang akan dilakukan. Analgesia adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestetika lokal pada lokasi serat saraf yang menyarafi regio tertentu, yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer. Pilihan teknik bisa anestesia regional di mana pasien tetap sadar dan mengontrol pernapasannya sendiri. Bila memungkinkan, dipilih anestesia regional dengan blok rendah sehingga otot-otot pernapasan tidak terganggu. Selanjutnya untuk tindakan singkat, sebaiknya digunakan teknik masker wajah setelah induksi dengan menghindari intubasi. Oksigen digunakan dengan konsentrasi 30% atau lebih untuk udara inspirasi. Bila dibutuhkan intubasi, anestesi harus ditambah dalam dengan inhalasi. Kemudian dilakukan intubasi tanpa relaksan otot. Selanjutnya pada pemberian bronkodilator dilanjutkan sesegera mungkin pada pasca operatif melalui nebulator atau sungkup muka hingga pasien mampu menggunakan MDI sendiri secara benar. Kategori pasien yang memperoleh manfaat terapi MDI bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Frekuensi pernapasan kurang dari 25 kali per menit, mampu menahan napas selama 5 detik atau lebih, kapasitas vital lebih dari 15 ml kg berat badan, mampu berkomunikasi verbal dan mengikuti instruksi, koordinasi tangan mulut, dan inspirasi memadai. Selanjutnya pada kasus kedua, mengenai penanganan pasien reseksi feochromocytoma preoperatif akan dilanjutkan oleh Fani Diliani. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari Indah Cahyani mengenai penanganan pasien reseksi feochromocytoma preoperatif. Tujuan utama persiapan preoperatif adalah untuk menekankan morbiditas dan mortalitas akibat sekresi katekolamin berlebihan yang dapat menyebabkan terjadi krisis hipertensi. Keadaan ini dapat mengakibatkan perdarahan dan infrak organ-organ vital.
gagal jantung kongestif, distremia jantung, dan kematian. Di kebanyakan pusat-pusat kesehatan, pasien yang akan menjalani reseksi pheremocytoma diinapkan sehari sebelum pembedahan. Pemberian cairan kristaloid dimulai pada malam sebelum pembedahan untuk menghasilkan ekspansi volume intravaskuler dan reduksi frekuensi dan beratnya hipotensi pasca bedah. Penanganan pasien reseksi pheremocytoma intraoperatif. Di kebanyakan pusat-pusat kesehatan, pasien yang akan menjalani reseksi pheremocytoma diinapkan sehari sebelum pembedahan. Pemberian cairan kristaloid dimulai pada malam hari sebelum pembedahan untuk menghasilkan ekspansi volume intravaskuler dan reduksi frekuensi dan beratnya hipotensi pasca bedah. Manipulasi tumor dapat menyebabkan suatu respon hemodinamik yang bermakna tekanan darah distolik maupun diastolik dapat meningkat dengan cepat. Sodium nitroprusid atau SNP, ventolamin, prazosin, nitrogliserin, dan berbagai obat lainnya seperti magnesium sulfat, nicardipine, diltiazem, esmolol telah digunakan untuk mengendalikan peningkatan tekanan darah intraoperatif. Penanganan pasien reseksi pheremocytoma pasca operatif. Terdapat 3 komplikasi penting yang paling sering dijumpai pada periode pasca bedah ini, yaitu hipertensi, hipotensi, dan hipoglikemi. Sekitar 50% pasien tetap mengalami hipertensi selama beberapa hari. Hal ini umumnya berkaitan dengan peningkatan kadar ketokelamin yang tersimpan di ujung saraf adrenergik yang menetap selama 1 minggu setelah reseksi pheremocytoma. Oleh karena itu, untuk memulai kembali ataupun melanjutkan medikasi antihipertensi mungkin masih dibutuhkan selama beberapa hari. Hipotensi persisten dapat terjadi akibat efek residual dan blokade adrenergik yang diberikan preoperatif dan vertigo persisten atau vasoplegi dan mekanisme vasokonstriktor ketika ketokelamin yang berlebihan menghilang setelah pengangkatan tumor. Respon vaskuler untuk mempertahankan tekanan terjadi lemah. Setelah pengangkatan tumor, supresi sel beta pankreas tidak terjadi lagi. Kadar insulin bisa meningkat dan menyebabkan hipoglikemia. Sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.